Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Halo, menyapa seluruh anak-anak SD Muhammadiyah Bogor. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kali ini Kak Jun berada di sekolah kalian nih. SD Muhammadiyah Bogor. Gimana? Rindu nggak dengan sekolah kalian? Oh, rindu pasti ya. Kangen semuanya dengan sekolah. Sudah beberapa waktu tidak datang ke sekolah, Masya Allah. Namun tidak menyurutkan semangat belajar kalian untuk tetap belajar dari rumah ya. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Jun menyapa kalian menjelang Hari Raya Idul Adha. Wah, sudah Idul Adha lagi nih ya. Alhamdulillah, Hari Raya Kurban lagi, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah, Kak Jun menyapa kalian lewat SD Muhammadiyah Bogor. Wah, di halaman SD kalian ini, Masya Allah. Nah, akan mengajak untuk bercerita, mengajak untuk bagaimana melihat peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi sebelum Idul Kurban ataupun Idul Adha. Oke ya. Yuk, biar lebih semangat, duduk yang rapi. Kembali semuanya. Coba tepuknya. Tepuk satu. Oke, Masya Allah. Yuk, sebelumnya bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karuniakan kita kesehatan, Masya Allah. Sehat yang harus terus kita ulang-ulang rasa syukurnya. Karena atas izin Allah, dengan kesehatan ini Allah jadikan kita orang-orang yang tetap semangat beribadah, semangat untuk bersedekah, semangat untuk berbagi kebaikan-kebaikan dengan berbagai macam aktivitas kita tentunya. Nah, berbuat kebaikan itu mudah teman-teman, gitu. Berbuat kebaikan itu gampang, senyum saja sudah dihitung sedekah. Rasulullah mengabarkan, tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu di hadapan saudara-saudaramu sudah dihitung sedekah oleh Allah. Wow, gampang kan? Makanya yuk berbuat kebaikan, mulai dari senyum kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita. Supaya apa? Supaya kita jadi orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Bersyukur dulu yuk kepada Allah. 3, 2, 1. Ucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Salawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Rindu banget sih dengan Rasulullah? Pastinya rindu banget dong ya. Siapa yang pengen ketemu Nabi Muhammad di surga? Wow, semuanya pengen ya. Wah, yang pengen masuk surga bareng ayah ibunya. Wow, bareng bapak ibu gurunya. Wow, yang pengen disayang Nabi Muhammad, pengen ketemu Nabi Muhammad di surga. Wah, dicium Nabi Muhammad, pasti mau semuanya. Oke ya. Nah, adik-adik, menjelang peristiwa Idul Kurban, peristiwa yang kemudian kita kenal sebagai peristiwa yang sangat begitu memilukan ataupun penuh dengan ujian kesabaran bagi seorang utusan Allah. Siapa sih yang kemudian Allah uji keimanan serta kesabarannya? Nabi siapa? Ada yang tahu? Wow, betul banget. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga putra tercintanya
yang kemudian pada masanya nanti Allah juga mengutusnya sebagai seorang nabi, yaitu siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam? Ada yang nggak kenal? Oh, nggak mungkin. Anak-anak saleh semuanya pasti mengenal dan juga pernah mendengar nama Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, adik-adik, jauh sebelumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian berasal ketika itu dari sebuah negara, sebuah tempat yang namanya Babilonia. Pernah datang ke Babilonia? Babilonia itu bukan tetangganya ayam Lonia ya, bukan tetangganya kuda Lonia ya, tapi Babilonia itu berada di daerah seputaran Irak kalau sekarang. Nah, oleh Allah diperintahkan untuk kemudian berhijrah. Berhijrahnya nggak kemudian naik pesawat ataupun kemudian naik helikopter, wow, atau yang lainnya, karena kendaraannya belum secanggih seperti halnya sekarang. Berhijrahnya dengan berjalan kaki menuju Filistin. Filistin itu di mana? Filistin itu Palestina. Nah, atas izin Allah diperintahkan lagi untuk kemudian berhijrah lagi menuju Mesir. Wah, jauh juga teman-teman. Hingga kemudian diperintahkan lagi Nabiullah Ibrahim untuk kemudian berhijrah menuju tempat yang hari ini ramai dikunjungi seluruh manusia, umat muslim yang berada di muka bumi. Nah, yaitu diperintahkan menuju tempat di gurun pasir yang begitu tandus, yang hari ini kemudian kita kenal sebagai Ummul Qura ataupun kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, adik-adik, Nabi Ibrahim dulu tinggal pada masa Namrud, pemimpinnya namanya Raja Namrud, seorang yang kemudian begitu. Hingga kemudian Nabi Ibrahim ketika itu dia pernah dibakar dengan tumpukan kayu yang begitu banyak selama 40 hari 40 malam. Wah, kalau manusia biasa, oh sudah gosong, di sate kelatra. Wah, tapi atas izin Allah, api yang kemudian memiliki sifat panas tadi kemudian menjadi sesuatu yang dingin dan menyelamatkan. Allah memberi perintah kepada api, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, bardan wassalaman, dan juga selamatkan Ibrahim. Maka atas izin Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam tetap menjadi seorang yang selamat, menjadi seorang yang dalam kondisi utuh walaupun dibakar selama 40 hari 40 malam. Wow, hebat banget. Siapa yang hebat? Allah tentunya. Adik-adik yang berbahagia, yang semuanya dalam kondisi sehat ya, insya Allah. Nah, tempat yang diperintahkan oleh Allah untuk kembali bisa didatangi oleh Nabiullah Ibrahim bersama putranya adalah tempat yang hari ini ramai dikunjungi oleh seluruh umat manusia. Di mana adik-adik? Betul banget, Mekah Al-Mukarramah. Tapi ketika itu belum ada apapun, tempat yang sangat tandus, tempat yang sangat gersang. Hingga kemudian ketika itu Bunda Hajar bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Maka ketika itu Nabi Ibrahim tidak menjawab. Setelah kemudian Bunda Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka lantas kemudian Nabi Ibrahim menengok kemudian menjawab, betul wahai istriku, ini adalah perintah Allah. Maka Masya Allah, tatkala kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar bersama Ismail kecil yang ketika itu masih sangat-sangat membutuhkan air susu dari ibunya. Maka tatkala itu
hari yang sangat panas, menjadi ujian yang berat karena bekal telah habis. Maka Masya Allah, tanggal 8 Dzulhijjah atau yang kemudian kita sebut, kita kenal dengan Yaumut Tarwiyah, adalah hari di mana pertama kali air yang kemudian muncul di bawah kaki Ismail, yang tadinya ibunya melihat berada di atas bukit, nampak seperti air yang kemudian muncul. Namun itu hanya fata morgana. Tatkala ibunda Hajar berlari kemudian menuju Bukit Marwah, dari Bukit Marwah menuju Bukit Safa, berulang-ulang hingga kemudian saat itu fata morgana saja yang didapatkan. Namun atas izin Allah, kaki bayi Ismail yang kemudian dihentak-hentakan, tangisnya karena rasa haus yang tidak tertahan menjadikan dirinya menangis semakin keras. Ibunya semakin gelisah. Tanggal 8 Dzulhijjah ataupun Yaumut Tarwiyah, hari Tarbiyah, adalah menandakan hari di mana pertama kali air yang kemudian muncul di bawah kaki Ismail. Hentakan kaki dari bayi Ismail ini, ibunya melihat dari kejauhan, apakah itu betul-betul air? Hingga kemudian didatangi, alhamdulillah, ternyata ada air di sini. Hingga orang-orang melihatnya, air zam-zam, airnya kemudian berkumpul, diberikan minum kepada bayi Ismail yang menangis. Tangisnya menjadi reda. Ibunya yang tadinya begitu kehausan, hausnya menjadi padam karena air yang kemudian atas izin Allah, Allah keluarkan di bawah kaki bayi Ismail kecil. Tanggal 8 Dzulhijjah ataupun hari Tarwiyah adalah hari di mana pertama kali air Zam-Zam keluar di atas muka bumi atas izin Allah, dan sampai saat ini menjadi mata air terbaik dari seluruh mata air apapun yang ada di seluruh muka bumi ini. Masya Allah, tabarakallah. Maka adik-adik, yuk kita berdoa kepada Allah supaya kelak kita bisa berziarah menuju Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah, bisa berhaji, berumrah, semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan bersemangat, bergembira dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Oke ya, itu dulu dari Kak Jun yang bisa disampaikan, menyapa dari sekolah kalian SD Muhammadiyah Bogor. Tetap terus semangat, terus berprestasi, menjadikan SD Muhammadiyah Bogor tercinta ini menjadi sekolah yang unggulan. Walaupun dari rumah, tetap terus menjaga kesehatan, tetap terus belajar dengan sebaik-baiknya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.